lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, baik, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya itu tentang fungsi komposisi 3 fungsi. Nah, ini menentukan fungsinya itu, kalau dari kemarin kan yang ditanya fungsi komposisinya terus. Nah, sekarang ini gimana caranya? Kalau yang ditanyakan itu salah satu fungsinya, cuman yang kita bahas ini cuman yang fungsi komposisi 2 fungsi, karena fungsi komposisi 3 fungsi itu tidak masuk di kurikulum SMA. Nah, di sini kalau di LKS kalian itu ada di halaman 17 sampai 18. Kemarin kan saya suruh kalian mempelajari dulu atau baca-baca sedikit. Nah, di situ ada 2 jenis nanti yang akan kita pelajari, yaitu menentukan fungsi kedua dari fungsi komposisinya. Fungsi kedua itu maksudnya fungsi yang di belakang. Kemudian fungsi yang pertama dan fungsi komposisinya. Nah, pertama ini yang mudah, misalnya yang ditanyakan itu fungsi kedua atau fungsi yang di belakangnya. Misalnya menentukan gx dari f bundaran gx. Jadi yang ditanya g-nya. Kalau yang diketahui g bundaran f, maka yang ditanyakannya atau menentukannya adalah menentukan fx. Nah, kemudian cara menentukannya adalah uraikan fungsi komposisinya, kemudian gantikan variabel atau substitusikan variabel x pada fungsi pertama dengan fungsi kedua. Jadi x-nya nanti diganti jadi fx atau gx, tergantung soalnya. Kemudian selesaikan. Nah, tinggal diselesaikan gimana caranya supaya jadi gx sama dengan atau fx sama dengan, tergantung pertanyaannya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh ya. Diketahui fx, fungsi f dan g pada R, itu maksudnya pada fungsi real, atau kalau di soal langsung diketahui fx ini, gx ini tuh terserah aja. Di sini gx-nya adalah x kurang 5, kemudian g bundaran fx-nya adalah 4x tambah 1, itu ada di contoh halaman 17 ya yang saya kerjakan ini. Tapi mungkin kalau bingung bisa dengarkan pertanyaan saya, tapi kalau sudah paham silahkan di skip aja. Nah, di sini pertama kan kita uraikan dulu, kata saya kan fungsinya. Jadi kan awalnya g bundaran fx sama dengan 4x ditambah 1. Kemudian kita uraikannya itu uraikan yang mana, Bu? Uraikan yang sebelah kiri sini. G bundaran f itu yang kita uraikan. Jadinya g fx, di kanannya tetap g fx sama dengan 4x tambah 1. Kemudian, nah ini kenapa jadi fx kurang 5? Karena kalian perhatikan di sini itu adalah g-nya, ya kan? Kita lihat di sini gx sama dengan x kurang 5. Berarti x-nya digantikan dengan yang di dalam kurung ini. Awalnya x kurang 5, jadinya fx kurang 5 gitu. Ngerti ya? Kemudian kita pindahkan yang bukan fx atau angkanya ini. Ini yang negatif 5 itu ke kanan, jadinya fx sama dengan 4x tambah 1 tambah 5, jadinya adalah 4x tambah 6. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahuinya itu fx-nya sama dengan 3x tambah 2, f bundaran gx-nya adalah negatif 15x ditambah 5. Ini ditanyakannya adalah G1. Nah, kemudian kita uraikan dulu. Jadinya fgx sama dengan negatif 15x ditambah 5. Berarti jadinya f-nya itu adalah 3x tambah 2. Berarti 3 dikali gx ditambah 2 sama dengan negatif 15x ditambah 5. Nah, kemudian, nah, 2-nya kita pindah. 3 dikali gx sama dengan negatif 15x ditambah 5 dikurang 2. Jadinya 3gx sama dengan negatif 15. 5 kurang 2, 3.
Nah, kemudian ini ada 3. Maka kita sederhanakan dulu, masing-masing kita bagi 3 karena di depannya 3. Jadinya negatif 15 dibagi 3 adalah negatif 5x, 3 bagi 3 adalah 1. Karena pertanyaannya G1, maka x-nya kita ubah jadi 1. Jadinya adalah negatif 1 deh. 1 ya. Ini. Nih, bukan. Jangan salah catat. Ini nanti jadinya nah, tapi ini ubah jadi 1 ya. Jadi G1. Gitu. Itu ya, ngerti ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu diketahuinya adalah Gx-nya adalah 2x tambah 3, G bundaran Fx-nya adalah 2x pangkat 2 dikurang 15. Uraikan dulu. G bundaran Fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 15. Jadinya Gfx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 15. Nah, G-nya awalnya adalah 2x tambah 3. Berarti jadinya apa? 2fx ditambah 3 sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 15. Nah, kemudian 3-nya kita pindah. Jadinya 2fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 15. Dari tambah 3-nya pindah jadi kurang. Jadinya 2fx sama dengan 2x pangkat 2. Hutang 15, hutang lagi 3, jadinya negatif 18. Nah, kemudian ini sama-sama kita bagi 2 semuanya. Jadinya 2 dibagi 2, habis itu negatif 18 bagi 2. Jadinya fx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 9. Nah, kemudian kita mencari menentukan fungsi komposisi. Dari fungsi komposisi kita cari fungsi yang pertama. Nah, ini yang paling sering ditanyakan di soal-soal yang paling sering keluar. Misalnya adalah menentukan fx dari f bundaran gx atau menentukan gx dari g bundaran fx gitu. Nah, cara menentukannya pertama uraikan juga. Kemudian kita harus memisalkan fungsi kedua dengan variabel baru. Kalau ini kan variabelnya ada x. Kemudian ada fx, ada gx. Kita misalkan dengan variabel baru. Kalau bisa sih selain x, f, dan g supaya kita tuh nggak bingung. Nah, kemudian substitusikan variabel baru ke fungsi komposisi yang diuraikan, kemudian selesaikan. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh 1 itu adalah diketahuinya Gx-nya adalah 2x tambah 4, f bundaran Gx-nya adalah 2x tambah 5. Tentukan fx-nya. Pertama kita tulis fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan 2x tambah 5. Kemudian kita uraikan. F Gx sama dengan 2x tambah 5. Nah, kemudian Gx-nya kita masukkan. Gx-nya apa? 2x tambah 4. Jadi F 2x tambah 4 dikurungin sama dengan 2x tambah 5. Nah, yang dimisalkan tadi adalah fungsi kedua, yaitu adalah 2x tambah 4. Nah, di sini saya memisalkannya dengan variabel lain, yaitu P misalnya. Kalian bebas mau inisial nama kalian, kalau bisa pokoknya selain F, G, dan X. Karena supaya nggak bingung. Nah, kemudian kalau nilai X-nya itu sudah positif, maka kita tukar tempatnya dulu supaya mudah. Jadinya gini, 2x sama dengan 2x tambah 4 sama dengan P. Kemudian kita pindah angka yang tidak memiliki variabel dulu, jadinya 2x sama dengan P kurang 4. Kemudian supaya jadi X sama dengan nih, gimana? Jadinya X sama dengan P dikurang 4 dibagi 2. Nah, kemudian kita kembalikan ke fungsi yang sebelumnya. Fungsi yang sebelumnya itu adalah F 2x tambah 4 berubah jadi P. Kemudian sama dengan 2x nih berubah jadi P-nya itu dapat dari mana, Ibu? P-nya itu dapat dari sini, sayang. Nih, awalnya kan F 2x tambah 4 berubah jadi P. Kemudian awalnya 2x tambah 5, X-nya kita ubah jadi ini, sayang. Jadinya P kurang 4 bagi 2. Jadinya 2 dikali P kurang 4 bagi
2. Nah, kemudian ini kita bagi 2. Mana ini? 2 dibagi 2. Gitu, Beb. Jadinya 1. Kalau 1 kan artinya tetap aja. P kurang 4 tambah 5. Kemudian FP sama dengan negatif 4 tambah 5 kan 1. Jadinya P tambah 1. Berarti Fx-nya adalah X tambah 1. Begitu. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui Gx-nya adalah X kurang 5. Kemudian F bundaran Gx-nya adalah X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, kemudian disuruhnya menentukan fungsi Fx. Itu di contoh kalian yang halaman 17 juga. Nah, di sini yang pertama diuraikan juga. Kita tulis dulu fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan X pangkat 2 tambah 3X. Berarti jadi F Gx sama dengan X pangkat 2 tambah 3X. Kemudian F Gx-nya adalah X kurang 5. Sama dengan X pangkat 2 tambah 3X. Kita misalkan lagi dengan variabel berbeda. Misalnya di sini saya mau misalkan dengan variabel A. A sama dengan X kurang 5. Yang di dalam tadi kan, yang dimisalkan. Karena dia ini positif juga X-nya, maka kita tukar tempatnya. Jadinya X kurang 5 sama dengan A. Jadinya X sama dengan A ditambah 5. Udah cukup situ aja karena itu sudah X sama dengan. Beda kasus dengan yang tadi 2X. Nah, kemudian awalnya adalah F X kurang 5 kan. X kurang 5-nya kita misalkan jadi A, ya kan? Jadinya FA. Kemudian X-nya kita ubah jadi A tambah 5. Awalnya X pangkat 2, berarti A tambah 5 pangkat 2 ditambah 3X kan. X-nya kita ubah jadi X tambah A tambah 5. Jadinya 3 dikali A tambah 5. Nah, kemudian ini dikerjakan, selesaikan, diuraikan seperti di SMP Aljabar. A tambah 5 pangkat 2 dipisahkan jadi A tambah 5 dikali A tambah 5. Kemudian ini 3-nya kita kalikan pelangi. 3 kali A, 3 kali 5. Ini nanti kita kali pelangi juga. Gitu. Depan tambah depan, depan tambah belakang. Nah, jadinya A pangkat 2 tambah 5A tambah 5A tambah 25 tambah 3A tambah 15. Jadinya FA adalah dikumpulkan yang sama variabelnya A pangkat 2 tambah 5A tambah 5A tambah 3A tambah 25 tambah 15. Jadinya FA adalah A pangkat 2 tambah 13A tambah 40. Kita ubah variabelnya jadi X. Jadinya X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 40. Begitu bukan? Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang terakhir. Sabar ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Fx sama dengan negatif 4x kurang 7. G bundaran Fx adalah negatif 12x dikurang 16. Tentukan Gx dan G2. Nah, kemudian kita uraikan, kita tulis dulu fungsi komposisinya, yaitu G bundaran Fx sama dengan negatif 12x dikurang 16. Jadinya Gfx, ya kan? Kemudian Fx-nya kita tulis, jadinya G negatif 4x kurang 7 sama dengan negatif 12 dikurang 16. Kita misalkan jadi variabel yang berbeda. Di sini saya mau misalkan jadi M. M sama dengan negatif 4x dikurang 7. Nah, karena ini negatifnya, 4-nya itu negatif, X-nya itu negatif, maka X-nya aja yang kita pindah, M-nya juga kita pindah, kita tukar tempatnya. Jadi kita ubah tandanya, X-nya jadi positif, M-nya jadi negatif. Jadinya 4X sama dengan negatif M dikurang 7. Jadinya X sama dengan negatif M dikurang 7 dibagi 4. Kemudian kita masukkan, tadi kan G negatif 4X kurang 7, maka berubahnya jadi GM. Kemudian negatif 12X, X-nya kita ubah jadi negatif 12, X-nya kita ubah jadi negatif M dikurang 7 dibagi 4, kemudian kurang 16-nya tetap. Nah, ini negatif 12 dengan 4, ini bisa kita bagi. Negatif 12 bagi 4 adalah negatif 3, maka bisa ditulis adalah GM sama dengan negatif 3, dikali negatif M, dikurang 7, dikurang 16. Kemudian negatif 3-nya kita kalikan ke dalam. Jadinya GM sama dengan negatif 3 dikali M, 3M. Negatif 3 kali negatif 7, positif 21 dikurang 16. Jadinya GM sama dengan 3M ditambah 5.
Kemudian Gx-nya berarti tinggal kita ubah variabelnya dari M jadi X. Jadinya Gx adalah 3X tambah 5. Nah, kemudian yang ditanyakan G2. Ada juga pertanyaan G2, berarti 3 dikali 2 ditambah 5. Kan X-nya tinggal diganti 2. Jadi 3 kali 2 adalah 6 tambah 5. 6 tambah 5 adalah 11. Oke, cukup dulu materi ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk fungsi inverse. Untuk pertanyaan silahkan bertanya, jangan malu bertanya. Oke, di grup WhatsApp kita diskusi. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.